Sofyan Amrabat rencanakan pertemuan dengan Jurgen Klopp. Di tengah spekulasi tentang kepindahan gelandang Fiorentina yaitu Sofyan Amrabat, seorang jurnalis asal Maroko mengeklaim sang pemain akan mengadakan pertemuan dengan Jurgen Klopp. Sofyan Amrabat telah muncul sebagai kandidat yang meyakinkan dalam usaha Liverpool yang sedang mempertimbangkan kemungkinan menambah opsi pemain lini tengah mereka di pertengahan musim, diperkuat oleh penampilannya di Piala Dunia. Dia adalah roda penggerak utama di tim Maroko yang mencapai semifinal, di mana pemain berusia 26 tahun itu disebut-sebut akan pindah ke klub di bursa transfer Januari lalu. David Ornstein dari The Athletic telah meredakan isu-isu baru yang muncul. Dia mengeklaim Fiorentina ingin mempertahankan Amrabat sampai musim panas. Kemungkinan tawaran yang tiba bulan depan harus pada level yang mungkin meyakinkan klub Italia untuk mengubah sikap mereka. Jelasnya minggu ini. Jika mereka melakukannya, harapannya adalah tawaran itu akan datang dari klub-klub di Liga Premier dan mungkin akan ditolak oleh Amrabat. Tetapi karena klub Serie A hanya mengincar bayaran mulai dari 17,2 juta pound sterling hingga sekitar 25,8 juta pound sterling, menurut berbagai sumber, Liverpool pasti bisa mendapatkan keuntungan dari kesepakatan tersebut. Wartawan Maroko, Anas Bakar, memicu spekulasi dalam sebuah wawancara dengan Empire of the Cup, mengeklaim bahwa setelah pertemuan awal lebih banyak pembicaraan direncanakan antara klub dan agen Amrabat setelah Piala Dunia. Pertemuan pertama digambarkan sebagai sesuatu yang positif. Tidak jelas berapa dapat dipercaya Bakar sebagai sumber, dan masih ada peluang kuat bahwa nama Liverpool digunakan untuk menaikkan harga sang pemain menjelang jendela transfer Januari. Bellingham dan Fernandes datang bersamaan ke Liverpool. Apakah mungkin? Dengan adanya klaim bahwa Liverpool tertarik pada Jude Bellingham dari Dortmund dan Enzo Fernandes dari Benfica, dapatkah mereka membeli kedua gelandang bernilai tinggi itu? Saat Liverpool merencanakan perombakan lini tengah mereka, Bellingham dan Fernandes dipandang sebagai dua kandidat yang layak untuk direkrut di jendela transfer musim panas. Kedua kesepakatan disebut-sebut bisa menelan biaya lebih dari 100 juta pound sterling, mengarah pada asumsi bahwa itu akan menjadi salah satu di antara keduanya. Bellingham secara luas dianggap sebagai target prioritas. Klub melakukan kerja keras di luar lapangan untuk meyakinkan pemain berusia 19 tahun itu menjelang pembicaraan dengan Dortmund. Tapi Fernandes muncul sebagai pilihan populer di kalangan supporter, terutama setelah penampilannya yang menonjol untuk Argentina dalam perjalanan menuju final Piala Dunia. Menurut laporan yang tersebar luas, Dortmund menginginkan bayaran sekitar 100 juta pound sterling untuk pemain nomor 23 mereka. Sementara Fernandes memiliki klausul pelepasan sebesar 103,2 juta pound sterling dalam kontraknya dengan Benfica. Mengingat pengeluaran Liverpool dalam 4 musim terakhir tidak pernah melebihi 100 juta pound sterling, di jendela musim panas dan musim dingin, ada keraguan yang dapat dipahami mengenai kemampuan klub untuk membayar lebih dari 200 juta pound sterling untuk dua gelandang dalam satu jendela transfer. Tapi bukan berarti mereka tidak mampu melakukannya. Seperti yang dijelaskan oleh penulis keuangan sepak bola, Mo Khatra, di Twitter. Jika demi argumen, Liverpool setuju untuk mendatangkan kedua pemain masing-masing 120 juta euro, Liverpool dapat menyusun kedua kesepakatan untuk dibayar dalam 3 kali cicilan, tulis Khatra. Ini bisa berhasil dengan 82,4 juta pound sterling di awal dan kemudian 61,8 juta pound sterling setelah 1 tahun dan 61,8 juta pound sterling pada tahun berikutnya. Tutupnya. Pertemuan tim Liverpool di Dubai baru saja mengkonfirmasi rencana Jurgen Klopp. Andrew Robertson mengatakan harapan 4 besar Liverpool bertumpu pada membangun kembali konsistensi di paruh kedua kampanye Liga Premier. Dan bek kiri Dorothy yakin masa tinggal klub selama hampir 2 minggu di kamp latihan di Dubai akan sangat berharga ketika aksi domestik kembali dengan kunjungan ke Manchester City di Piala Carabao pada 22 Desember. Dalam obrolan eksekutif dengan Echo di pangkalan Liverpool Dubai, Robertson berbicara panjang lebar tentang masalah yang telah merusak paruh pertama musim ini.
detail taktis yang sedang dikerjakan di Timur Tengah, dan mengapa semua orang bersiap untuk pergi ke sisi lain, sisi Piala Dunia minggu depan. Hai Andi, senang mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Anda hari ini. Terima kasih atas waktunya. Di sini kita berada di Dubai. Ini sedikit camp pelatihan dengan perbedaan yang satu ini. Bagaimana kabarnya sejauh ini? Jawabnya, jelas cuacanya berbeda dengan yang biasa kami alami saat ini, dan semua keluarga kami di rumah terbungkus salju dan hal-hal seperti itu. Tapi ini penting bagi kami berlatih dalam cuaca panas ini. Ada kehabisan napas sedikit lebih cepat, dan itu penting bagi kami. Ini adalah minggu yang penting atau lebih, dan mendekati akhir sekarang akan menjadi 12 hari, jadi ini bagus. Latihan dalam cuaca panas, lingkungan ini, lapangan, fasilitasnya bagus, dan kebersamaan saja sudah menyenangkan. Setelah 3 minggu istirahat, ini hanya tentang menyempurnakan hal-hal dan bersiap untuk memulai Liga Premier. Kami telah menetap di satu hotel dan satu tempat latihan, dan tidak ada pergerakan atau semacamnya. Beberapa perjalanan yang kami lakukan sedikit lebih sibuk dan didorong secara komersial, di mana Anda melompat ke arah yang berbeda, kota, dan juga hal-hal seperti itu. Tapi ini murni sepak bola dan ikatan tim juga. Kami telah makan malam bersama dan memiliki beberapa hal dengan staf di sini. Jadi itu bagus. Ikatan tim itu penting, dan kemudian berada di lapangan. Pekerjaan yang kami lakukan di lapangan sudah bagus. Makan malam yang kami adakan, pertemuan, dan hal-hal seperti itu semuanya penting untuk menyiapkan kami untuk sisa musim ini. Karena biasanya ketika kami mendapat istirahat seperti ini, mungkin di bulan Februari, dan Anda akan pergi sprint selesai ketika Anda kembali. Tapi kali ini kami memiliki lebih banyak permainan dari biasanya. Kami terbiasa bermain banyak, dan itu biasanya menguntungkan kami. Jadi kami harus memulai bekerja sejak awal, miliki ketika kita kembali. Saya pikir selama beberapa tahun terakhir, salah satu hal yang dapat Anda katakan tentang tim ini adalah bahwa kami sangat konsisten. Kami hanya sedikit kekurangan musim ini. Kami memiliki beberapa hasil yang fantastis. Manchester City, Tottenham, dan Ajax keduanya tandang. Southampton menjelang akhir sebelum jeda, kami meraih beberapa kemenangan penting, dan pertandingan melawan Bournemouth sangat besar. Tetapi kemudian kami juga mengalami beberapa kemunduran tim seperti kami, sehingga orang-orang sudah terbiasa dengan kami tidak kehilangan terlalu banyak poin. Performa tandang kami belum seperti yang seharusnya, jelas jauh dari kandang. Di Liga Champions kami melakukannya dengan baik jauh dari rumah. Di Rangers dan Ajax, tapi itu tidak sesuai dengan standar yang kami butuhkan di Liga Premier. Laga kandang penting dan kami harus mengurusnya, tetapi untuk bersaing di liga ini, untuk merebut tempat Liga Champion atau liga itu sendiri, Anda harus memenangkan pertandingan tandang, dan kami belum cukup melakukannya. Dan jika Anda tidak bisa menang tandang, maka Anda harus mengambil poin, dan terkadang kami belum melakukannya. Nottingham Forest muncul di benak Anda, dan itu menunjukkan bahwa jika Anda tidak dalam kondisi terbaik, Anda akhirnya bisa mendapatkan dan untuk mengalahkannya. Tuturnya,